Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semuanya, jumpa lagi bersama saya di Keanu Indonesia Channel. Dan kali ini nih Gan, saya mau berbagi sedikit pengalaman tentang bagaimana cara stek bunga bougainville untuk ukuran kecil dan cepat berbunga. Terus juga bagaimana caranya mempercepat tumbuhnya bunga pada bougainville. Dan ini adalah salah satu contoh hasil dari stekan berumur 1 bulan. Dan kita mau lanjut ke proses pembungaan. Jadi kali ini nih saya mau berbagi bagaimana proses penyetekan bunga bougainville itu sendiri hingga proses untuk percepatan bunga. Untuk stekan bougainville ini 1 bulan dia sudah bagus, banyak tunas. Tunasnya banyak, sudah tumbuh tunas dan sudah siap untuk melalui proses pembungaan, karena akar juga udah bagus seperti ini. Akar udah ada yang keluar juga. Dan mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat buat Gan semuanya, terutama untuk teman-teman yang punya pohon bougainville tapi tidak berbunga juga. Mudah-mudahan cara ini cocok nih dan bisa teman-teman praktekkan nanti di bougainville milik teman-teman semuanya. Jadi kali ini kita akan mulai dari proses penyetekan dengan metode sungkup. Metode sungkup ini bisa jauh lebih cepat menumbuhkan daun baru juga akar dibandingkan dengan metode konvensional biasa. Dan setelah itu nanti kita lanjut ke proses percepatan pembungaan bougainville. Oke, jangan kemana-mana, kita lanjut langsung ke proses penyetekan. Jadi untuk proses penyetekan ini, langkah awal kita harus melakukan pemilihan batang stek. Jadi syaratnya nih, batang stek itu harus sudah cukup umur atau tua. Walaupun kecil tapi batangnya itu sudah cukup umur atau tua dan layak untuk di stek. Kita lihat, kita pilih batang yang sudah benar-benar layak untuk di stek. Dan di sini kita bisa lihat nih asal bakal batang stek. Kita pilih batang yang tua. Ciri-ciri batang yang tua adalah yang paling mudah nih, kita lihat seperti ini. Dahannya ini atau rantingnya ini sudah ada warna putih-putihnya. Kalau batang muda dia masih hijau banget seperti ini tidak layak untuk di stek. Sedangkan untuk batang tua seperti ini sudah layak di stek. Kita lakukan pemotongan, kita potong menggunakan gunting stek atau gunting potong seperti ini. Jadi guntingnya pun yang digunakan harus gunting tajam agar meminimalisasikan luka. Oke, setelah kita pilih batang stek lalu kita bersihkan. Dan ini perbedaan antara batang muda dan batang tua. Sebetulnya batang muda pun bisa kita stek, tapi untuk pembungaannya biasanya agak sulit. Tapi kalau untuk batang tua, pembungaannya bisa lebih cepat dan lebih maksimal nanti hasil bunganya. Perbedaannya seperti ini. Batang tua, dia di luarnya itu seperti ada lapisan putih. Jadi ini menandakan kalau batangnya sudah tua. Sedangkan batang muda itu masih hijau seperti ini. Hijau. Dan perbedaannya seperti ini, dan ukurannya batang tua ini biasanya jauh lebih besar daripada batang muda. Walaupun mungkin dalam beberapa kejadian batang muda ukurannya bisa lebih besar dari batang tua. Tapi yang paling utama kita bisa bedakan secara fisik seperti itu. Oke, selanjutnya kita bersihkan. Kita potong bagian bawah. Kita bersihkan dulu. Dan kita sisakan sekitar 2 atau 3 daun. 1 daun juga bisa. Nah, sekarang kita sisakan 1 daun saja. Seperti ini. Dan bagian ujungnya kita guntingkan agar si pertumbuhan akar nantinya jauh lebih mudah.
bisa seperti ini. Kita runcingkan dan bagian ininya kita ditemukan nanti si akarnya itu kita harapkan tumbuh dari sela-sela kulit ini. Oke, selanjutnya setelah kita lakukan pemangkasan dan pemotongan, lalu kita rendam ranting ini atau bakal stek ini di dalam air. Lama perendamannya sekitar kurang lebih 1 jam. Jadi karena kali ini saya sengaja tidak gunakan obat perangsang atau perangsang akar, jadi sengaja biar lebih alami dan lebih mudah lagi diaplikasikan, kita coba praktek di air biasa tanpa menggunakan obat perangsang apapun. Biasanya saya berhasil dan tanpa ada resiko kegagalan. Oke, lalu kita rendam di dalam air selama kurang lebih 1 jam. Nah, tapi untuk teman-teman yang misalkan memang mau menggunakan obat perangsang akar, silahkan sah-sah saja. Bisa yang kimia maupun juga yang alami. Yang kimia seperti Growroot, atau yang alami bisa gunakan bawang merah ataupun campuran-campuran lainnya, silahkan. Itu biasanya jauh lebih baik lagi. Dan kali ini memang sengaja saya tidak gunakan obat perangsang tumbuh akar agar teman-teman juga bisa lebih mudah nih untuk praktekkan cara ini. Yang paling penting, air yang digunakan untuk merendam batang stekan ini adalah air bersih. Usahakan tidak air pam atau air ledeng agar tidak ada zat-zat lain yang ada di dalam air yang bisa mematikan, nanti malah mematikan calon akar. Jadi lebih baik gunakan air sumur yang bersih atau air yang bebas dari segala zat kimia. Oke. Nah, selama proses perendaman, lalu kita siapkan media tanam. Dan media tanam untuk stek ini, terutama untuk bougainville, yang paling bagus adalah media tanamnya itu tanah murni. Tanah murni diayak dan nanti akan menjadi gemur. Nah, itu media tanam terbaik menurut saya. Dan untuk media tanamnya kita kali ini gunakan tanah murni seperti ini. Ini adalah tanah Lembang yang sudah diayak menggunakan ayakan ram nyamuk, jadi halus banget. Dan untuk ukuran tanahnya sama semuanya. Bisa juga selain kita gunakan tanah, kita bisa juga kolaborasikan dengan sekam mentah. Untuk petani-petani bougainville biasanya ada cara khusus nih penanaman bougainville. Di antaranya si batang bougainville itu dimasukkan ke bola-bola tanah. Bola-bola tanah yang terbuat dari tanahnya itu tanah yang liat atau tanah apa ya, tanah lempung. Jadi si batangnya itu udah dibundel dengan tanah lempung, dibuat bulat seperti ini, lalu dimasukkan ke polybag dan ditutup dengan sekam. Tapi kali ini saya akan coba menggunakan tanah murni seperti ini. Tanah murni kita masukkan ke polybag dan sudah dibasahi seperti ini. Dan pemilihan tanah murni ini dilakukan karena metode tanam kita, metode stek kita akan menggunakan metode sungkup. Jadi kalau untuk metode sungkup akan lebih baik bila menggunakan media tanamnya itu media tanam tanah murni. Dan usahakan tanahnya ini tanah yang subur dan gembur. Dan apabila teman-teman mau coba menggunakan yang kolaborasi dengan sekam, itu juga tidak masalah. Nanti cuman untuk masalah metode sungkup, untuk penggunaan campuran sekam itu nantinya kurang maksimal. Dan selanjutnya kita tunggu dulu perendaman batang steknya. Nanti kita langsung lanjut ke cara penanaman. Dan setelah kita siapkan media tanam, lalu kita siapkan juga kantong plastik seperti ini untuk nanti penutup sungkupnya. Ukuran kantong plastiknya sendiri harus lebih besar dari ukuran tempat media pot maupun dari polybag seperti ini. Jadi seperti ini. Dan juga kita siapkan karet.
untuk satu polybag ini kita cukup gunakan maksimal 2 karet. Langkah selanjutnya adalah kita basahi media. Ini medianya kita basahi dulu. Kita basahi media seperti ini. Basahi sebasah mungkin agar semua media benar-benar lembab. Dan nanti stok dari air yang digunakan untuk membasahi media ini akan menjadi salah satu penjaga kelembapan dari stekan kita. Seperti ini sampai turun airnya, berarti cirinya udah rata. Dan kalau kita rasakan seperti ini, terasa basah sampai ke bawah, berarti dia sudah rata. Lalu kemudian kita ambil stekan kita tadi. Lalu kita ambil stekan yang sudah kita rendam tadi. Sebetulnya kita cukup rendam segini aja, tapi karena tadi airnya kepenuhan, jadi terendam semua, tapi tidak masalah. Lalu kita tancapkan di dalam media seperti ini. Kita masukkan, kurang lebih masuk, bagusnya sih setengahnya, supaya semuanya terendam sama media. Jadinya seperti ini. Setelah itu kita gunakan plastik untuk penyungkup. Masukkan dan pastikan semua bagian tertutup, jadi tidak ada selah udara masuk. Nah, kalau udah disungkup kayak gini, nanti ada pertanyaan gimana nih untuk udaranya, mati nggak nih tanaman kalau tanpa udara? Nanti dengan sendirinya udaranya bukan lewat atas, tapi nanti akan melalui akar. Karena seperti ini kita bolongin, lalu kita ikat bagian bawah dengan karet, tahan seperti ini. Boleh 1 karet, boleh juga 2 karet. Kalau kita masih ngerasa belum masih ada udara masuk atau masih terbuka, bisa gunakan 2 karet seperti ini. Oke. Lalu setelah itu kita diamkan, kita simpan di tempat yang teduh. Untuk lama penyimpanannya, untuk stekan metode sungkup ini biasanya 2 minggu juga dia udah keluar akar. Dan nanti cara membukanya, kita bukanya pelan-pelan, jangan sekaligus supaya tidak stres. Dan untuk hasil yang maksimal bisa lakukan penyetekan ini selama 3-4 minggu. Oke kan, selanjutnya setelah proses penyetekan ini, kita lanjut ke proses percepatan pembungaan untuk bougainville hasil stekan kita. Oke, jangan kemana-mana, kita lanjut ke proses percepatan pembungaan. Oke guys, jadi tanaman yang kita stek tadi, bougainville yang kita stek, kita sungkup, kita simpan di tempat yang teduh. Bisa seperti ini di kolong rak, atau kita simpan di tempat yang emang kita buat khusus untuk tanaman-tanaman benihan. Terus untuk selanjutnya nih guys, kita lanjut ke cara percepatan bunga untuk bougainville. Nah, untuk percepatan bunga ini kita perlu lakukan beberapa langkah. Di antaranya pertama nih, bougainville kita siksa dulu. Jadi selama 3-4 hari bougainville kita biarkan, jangan lakukan penyiraman pada bougainville. Lalu setelah kita biarkan selama 3-4 hari tanpa dilakukan penyiraman, atau kita sering sebutnya itu penyiksaan, nanti ciri bougainville-nya dia akan seperti sakit seperti ini. Seperti ini, daunnya menjadi layu, medianya menjadi kering seperti ini. Dan sebelum kita lakukan proses percepatan tumbuh bunga, kita siapkan juga bougainville-nya yang sudah disiksa selama 3-4 hari. Kita puasakan tanpa ada penyiraman. Setelah itu kita siapkan bahan-bahannya.
Bahan yang kita perlukan untuk percepatan bunga ini adalah NPK 1616 atau biasa disebut juga mutiara, mutiara yang biru. Nanti kita campurkan NPK dengan air, lalu kita siramkan ke bougainville ini, dan sebelumnya medianya kita gemburkan juga. Oke, dan berikut cara lengkapnya. Oke, di sini saya sudah ada 1 ember air bersih. Ini ember biasa nih, ukuran sedang, dan ada NPK-nya atau mutiaranya. Kita gunakan untuk 1 ember air bersih ini, kita gunakan 4 sendok teh NPK atau 2 sendok makan NPK. Seperti ini. 1 ember ini bisa cukup untuk sekitar 3-4 pot. Kita kebetulan ada 4 nih. Kita lihat juga nih, berubah warna jadinya lebih gelap. Lalu setelah ini kita siapkan bougainville yang akan kita percepat bunganya. Di sini kita ada 4 bougainville sekalian, nanti kita buat murbei ini juga sama. Kita percepat buahnya. Hal pertama yang kita lakukan adalah gemburkan dulu medianya. Kebetulan kalau masih di polybag itu gampang, tinggal kita tekan-tekan seperti ini, medianya akan gembur, jadi nggak sulit. Kita gemburkan dulu semua medianya. Ini juga sama, kita gemburkan. Seperti ini, agar nanti cairan campuran NPK-nya menyebar rata ke dalam tiap-tiap media. Oke, kalau ini memang medianya sudah gembur banget, jadi kita udah siap. Ini juga sama, udah gembur. Kalau untuk yang pot seperti ini, cara penggemburannya cukup dikorek aja seperti ini medianya. Korek. Ini juga sama. Lalu kemudian kita siramkan cairan air yang udah dicampur NPK tadi ke tiap-tiap tanaman. Kita siramkan di medianya saja. Kita biarkan dulu sampai benar-benar meresap ke tiap media. Juga sama, sedikit demi sedikit dulu aja, biar nanti menyerapnya rata, penyerapannya rata. Lalu ini, di sini memang saya gunakan beberapa media yang berbeda. Ada media tanah, media sekam, campuran sekam, hampir mirip dengan media pilo, sekam dan andam, dan juga tanah murni, terus juga sekam bakar. Jadi saya coba bereksperimen dengan beberapa media dan hasilnya sama saja sih sebetulnya. Saat kita melakukan penyetekan bougainville ini, si pohon itu tidak berubah atau tidak banyak bergerak. Oke, kita tambah lagi sampai benar-benar rata. Oke, udah terlihat nih, udah merembes ke bawah, berarti sudah rata, sudah masuk. Ternyata 1 ember ini cukup buat 4 pot, malah 5 sama ini murbei. Oke.
Oke, sudah rata semuanya. Hasilnya seperti ini. Lalu setelah ini kita biarkan selama 24 jam dan kita tunggu dalam jangka waktu 1 minggu. Nanti bunganya sudah mulai keluar. Ini kalau ini memang sudah mulai berbunga nih, warna Fanta. Itu tadi cara percepatan tumbuh bunga untuk bunga bougainville. Jadi yang paling penting nih, tahapan yang paling utama, kita biarkan dulu bougainville itu tanpa penyiraman selama 4 hari, 3 atau 4 hari. Jadi disiksa dulu, biarkan bougainville itu tanpa penyiraman selama 3 sampai 4 hari. Lalu kemudian siapkan proses penyiraman NPK tadi. Dan yang paling penting, proses ini dilakukan pada saat musim kemarau. Kenapa? Jadi posisinya apabila setelah dilakukan penyiraman NPK terus turun hujan, maka otomatis proses ini kemungkinan besar gagal. Jadi biarkan dulu NPK itu atau cairan NPK itu menyerap ke serat-serat bougainville-nya kurang lebih selama 2 kali 24 jam. Jadi selama 2 hari biarkan, tidak perlu disiram. Lalu di hari ketiga kita siram, maka otomatis nanti biasanya paling lambat 2 minggu sudah mulai keluar calon bunga. Dan nanti untuk hasilnya seperti apa akan saya bahas di konten berikutnya. Oke guys, mungkin cukup dulu untuk konten hari ini. Tadi kita sudah bahas bagaimana cara perbanyakan bougainville dengan metode stek dan sungkup. Lalu kita juga bahas masalah percepatan pembungaan pada tanaman bougainville. Hasilnya akan kita bahas di konten berikutnya. Oke, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.